Gus, di masa pandemi ini katanya sih yang penting itu bukan harta, tahta, wanita, tapi harta, tahta, sepeda. Ya, itu godaan laki-laki di new normal. Oh gitu, ini videonya mana videonya? Saya bilang, Wah, ini. Kalian tahu godaan pria di era new normal? Godaan pria di era new normal, harta, tahta, dan sepeda. Tetap berhati-hati bersepeda di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Sampai itu pernah jatuh di pelukan mantan apa bagaimana? Belum Om. Belum. Karena bagi saya nggak ada mantan terindah. Karena kalau dia indah pasti tidak jadi mantan. Iya. Sampai itu cinta sama istri beneran apa? Oh banget Om. Karena istri saya itu betul-betul seperti pegawai SPBU Om. Apa itu? Dimulai dari nol. Oh perjuangannya. Oh perjuangan dari nol, iya gitu loh. Jadi kalau sekarang mau aneh-aneh itu malu dengan perjuangan istri. Nah, ngomong perjuangan istri, ini terus terang Om buka ya. Atas seizin Gus Miftah. Istrinya Gus Miftah ini lagi sakit. Ya. Sakit apa Gus? Tolong ceritain. Istri saya kebetulan kanker payudara dan sudah setahun. Jadi di saat pemberitaan tentang saya waktu itu viral-viralnya itu baru 2 bulan itu kemudian istri saya divonis cancer. Ini langit serasa runtuh Om. Saya mau pengajian di Tuban waktu itu. Karena dokter tadinya cuma mastitis. Mastitis itu penggumpalan sisa air ASI. Tapi ternyata begitu saya berangkat pengajian, karena memang saya sangat bersalah, merasa bersalah begini. Karena waktu saya habis di jalan Om. Saya itu pulang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali biasa. Iya. Selama ini betul-betul sibuk. Bukan karena saya ngejar apapun, tapi karena permintaan jamaah yang begitu luar biasa. Dan ketika kemudian kita menolak untuk istirahat 1 hari saja di rumah, jamaah datang nangis Om. Disitulah kemudian saya diingatkan oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Akhirnya kita istikharah, ya sudah diangkat, dioperasi. Waktu itu saya memberikan kesadaran sama istri saya, jangankan cuma itu Bunda, itu loh, nyawa pun hanya titipan dari Allah. Istri saya bilang, saya nggak sempurna lagi Bah, itu loh, nggak ada manusia yang sempurna. Dan alhamdulillah, karena kata dokter orang sakit itu kuncinya cuma satu, semangat hidupnya harus dipupuk. Istri saya setelah diangkat kemudian kemoterapi, radiasi dan Herceptin, nggak seperti orang sakit Om. Nggak seperti orang sakit. Walaupun kondisi sakit. Walaupun kondisi berapa, sakit. Gus? Ya adalah stadiumnya tinggi lah. Tinggi ya? Tinggi. Dan ternyata hari ini sudah hampir 1 tahun dari semua proses pengobatan itu hanya kurang 4 kali Herceptin saja. Dan ini sudah dinyatakan alhamdulillah bersih. Tinggal finalisasi saja. Tapi satu hal yang barangkali perlu saya sampaikan, selama masa pandemi karena saya nggak bisa kemana-mana, karena kebetulan orang yang lagi radiasi itu menstruasinya tidak normal. Istri saya sekian lama tidak menstruasi. Setiap malam istri saya selalu menemani saya sholat tahajud. Begitu pasrahnya dia dengan Allah. Maka saya pikir apapun masalah kita lah, apalagi cuma masalah jodoh. Ini loh orang yang kena sakit saja, ketika dia benar-benar minta sama Allah. Istri saya masih ngopeni 200 santri Om. Sehari masak hampir 1 kintal setiap hari yang ngopeni istri saya. Masih mengarahkan untuk ini dan lain sebagainya. Tapi tingkat ketawakalan dia itu luar biasa Om. Hikmah pandemi ini bagi saya Om, saya akhirnya banyak waktu di rumah. Banyak menemani istri, banyak quality time dengan istri saya. Ya kalau ngomong soal pendapatan dan sebagainya, saya yakin Allah sudah ngatur lah, sudah ngatur. Tapi bagi saya perjuangan istri saya untuk lepas dari kanker ini luar biasa. Maka kawan-kawan kita barangkali di luar sana yang hari ini punya ujian yang sama seperti istri saya, penyakit seperti kanker dan lain sebagainya, ini yakinlah Allah tidak pernah memberikan penyakit kecuali Allah memang memberikan obatnya. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa Allah memberikan jawabannya. Pasti ada kunci jawabannya. Nah, doa Gus Miftah untuk khususnya ketika istri sakit ini seperti ini, apa doanya? Saya waktu itu bilang, ya Allah, istri ini amanah dari kamu. Dan amanah dari engkau. Dan ketika engkau menguji aku dengan istri yang sakit seperti ini, karena engkau yakin Miftah akan mampu dengan beban ini. Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Tolong, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Bunda apa nih? Bunda, terima kasih atas semua dedikasi Bunda. Karena Bunda sudah seperti yang pengajian Abah sampaikan, seorang istri. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi.
Barangkali kesuksesan Abah hari ini lebih karena doa-doa ikhlas Bunda yang Bunda panjatkan kepada Allah. Abah selalu merinding ketika melihat tasbih sudah berjumlah belasan kali, belasan ribu kali, bahkan puluhan ribu kali. Ternyata itu semua adalah solawat yang Bunda panjatkan demi kesuksesan keluarga kita. Percayalah Bunda, cinta Abah kepada Bunda seperti orang kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Alright, jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHN.